Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, dan semoga seluruh para pemirsa Ahsan TV juga dalam keadaan sehat walafiat. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu malam Kamis 25 Sya'ban 1442 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama kembali membaca kitab Manhajul Imam Asy-Syafi'i fi Itsbatil Aqidah. Manhaj Imam Asy-Syafi'i di dalam aqidah. Dan ini adalah pertemuan yang ke-12. Kita salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullah, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Kita masih di dalam pembahasan yang ketiga dari pasal yang kedua, yaitu usulul Syafi'i fi itsbatil aqidah. Pokok-pokok ajaran Imam Asy-Syafi'i dalam penetapan akidah. Dan kita baca apa yang disebutkan oleh penulis, yaitu Asy-Syaikh Al-Allamah Profesor Dr. Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Aqil hafizahullahu taala. Al-aslul awwal al-iltizamu bil kitab wa sunnah wa taqdimuha 'ala al-'aql. Pokok ajaran Imam Asy-Syafi'i yang pertama dalam penetapan akidah adalah berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah dan mengedepankan keduanya di atas akal. Kemudian kita bahas, atau kita sudah membahas poin ini, lalu kita juga sudah membahas makanatus sunnati indal Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kedudukan sunnah menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, wa radduhu ala man anqara hujjiyataha, dan pengingkaran Imam Asy-Syafi'i rahimahullah atas orang yang mengingkari
atau bantahan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah atas orang yang mengingkari sandaran hukum atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di dalam kitab dan juga penyebutan beliau terhadap dalil-dalil tentang hujjiyatus sunnah, tentang bahwa sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dapat dijadikan sebagai sandaran hukum. Taib. Kemudian penulis rahimahullahu taala mengatakan qala Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala berkata, fa'a'lamallahu an-nasa fi hadhihi al-ayati anna du'aahum ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liyahkuma bainahum du'aun ila hukmillah. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada manusia di dalam ayat ini, yaitu surat An-Nur ayat 48 sampai 52. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada manusia di dalam ayat ini bahwa ajakan mereka untuk menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam berhukum di antara mereka atau menghukumi di antara mereka adalah ajakan kepada hukum Allah. Artinya begini, kalau seandainya di dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman wa idza du'u ilallahi wa rasulih liyahkuma bainahum, dan jika diajak atau mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya agar menghukumi di antara mereka, idza fariqum minhum mu'ridun, maka sebagian mereka menolak ayat ini atau menolak hukum ini. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin memberitahukan kepada kita bahwa ajakan menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hukum biar pas. Ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim yang menghukumi ini sebenarnya sama dengan ajakan kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Penulis menjelaskan, li'annal hakima bainahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang menjadi hakim di antara mereka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza sallamu li hukmi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa innama sallamu li hukmihi bi faradillahi azza wa jalla. Dan apabila mereka menerima kepada hukum hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya mereka menerima hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dengan kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala. Artinya apabila orang-orang menerima hukum yang ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berarti dia sama menerima hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu a'lamahum anna hukmahu hukmuhu, dan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada manusia bahwa hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hukum Allah Subhanahu wa taala ala ma'na iftiradhihi
hukmuhu, sesuai dengan yang diwajibkan atasnya hukumnya. Ai hukmu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa innallaha huwallazi faradahu, yaitu maksudnya hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang telah mewajibkannya. Wa ma sabaqa fi ilmihi jalla thana'uhu min is'adihi bi ismatihi wa taufiqihi wa ma syahida lahu bihi min hidayatihi wa ittiba'ihi amrahu. Dan apa yang telah lalu dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala berupa pemuliaan Allah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penjagaan Allah Subhanahu wa taala dan pemberian petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang telah disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa petunjuk-petunjuknya dan pengikutan terhadap perintah-perintahnya. Yang dimaksud perkataan ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat An-Nur ayat 48 52 bahwa jika diajak untuk menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim, pemutus keputusan, maka itu sebenarnya sama dengan ajakan menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai pemutus keputusan. Dan barang siapa yang menerima keputusan hukum dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sebenarnya dia juga menerima hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa hukum yang diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui akan apa yang telah terjadi dan akan terjadi. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kesalahan. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kebenaran. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesaksian bahwa siapa yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam berarti dia mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan bahwa wajib mengikuti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini semua menunjukkan kedudukan sunnah sebagai sandaran hukum dalam agama Islam. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, fa ahkama faradahu bi ilzami khalqihi ta'ata rasulihi wa i'lamihim annaha ta'atuhu, fa jama'a lahum an a'lamahum anna al-fardha 'alaihim ittiba'u amrihi wa amri rasulihi wa anna ta'ata rasulihi ta'atuhu, thumma a'lamahum annahu fardun 'ala rasulihi ittiba'u amrihi jalla thana'uhu. Dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan kewajiban atas seluruh makhluknya untuk taat kepada Rasulnya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada seluruh makhluknya bahwa ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ketaatan kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memberitahukan kepada manusia
bahwa wajib atas mereka untuk mengikuti perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memberitahukan bahwa ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ketaatan kepada Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memberitahukan bahwasanya wajib atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitab beliau Ar-Risalah, yang merupakan perkataan ini merupakan penjelasan bahwa Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menjadikan sunnah Rasul, yaitu hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagai hujjah, yaitu sebagai sandaran hukum. Nah, kemudian penulis mengatakan thumma dzakara naw'an akhara minal adillah ala wujubi ta'atin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala hujjiyatis sunnah. Kemudian kata penulis, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menyebutkan macam yang lain dari dalil-dalil atas wajibnya taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dalil-dalil yang menunjukkan tentang bahwa sunnah Nabi Muhammad SAW adalah sandaran hukum, bahwa sunnah Nabi Muhammad SAW adalah sandaran hukum. Faqala, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, babun ma abana Allahu li khalqihi min fardhihi ala rasulihi ittiba'u ma uhiya ilaihi wa ma syahida lahu bihi min ittiba'i ma amara bihi wa min hudahu wa annahu hadin liman ittaba'ahu. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di dalam kitab Ar-Risalah, bab apa yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan untuk makhluknya berupa kewajiban Allah Subhanahu wa taala atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengikuti apa yang diwahyukan kepadanya dan apa yang disaksikan untuknya dengannya dari mengikuti apa yang diperintahkan, dan siapa yang diberi petunjuk, dan bahwasanya tidak ada yang diberi petunjuk kecuali orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perlu penjelasan karena perkataan Imam Syafi'i ini bahasa Arabnya tinggi, ya, perlu penjelasan. Jadi dalam bab ini Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada makhluk-makhluknya bahwa wajib bagi para makhluknya, wajib bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala juga bersaksi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk dari orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala juga bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada siapa yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu maksud daripada bab, yang intinya adalah bahwa Imam Asy-Syafi'i ingin menyampaikan kepada kita bahwa sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sandaran hukum dalam agama Islam. Taib. Kemudian Imam Asy-Syafi'i rahimahullah membawakan dalil, yaitu surat Al-Ahzab ayat 1 sampai 2. Ya ayyuhan nabiyyu ittaqillaha wa la tuti'il kafirin wal munafiqin innallaha kana aliman hakima. Wahai Nabi,
bertakwalah kepada Allah dan janganlah engkau mentaati orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Wattabi' ma yuha ilaika mir rabbik. Dan ikutilah apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha kana bima ta'maluna khabira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Lihat di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada makhluknya bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mengikuti apa yang diwahyukan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan sunnah Nabi, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai sandaran hukum. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikuti apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam Imam Asy-Syafi'i menyebutkan dalil juga surat Al-An'am ayat 106, ittabi' ma uhiya ilaik min rabbik la ilaha illa huwa wa a'rid 'anil musyrikin. Ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu dari Tuhanmu. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia. Dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Ini juga perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar mengikuti apa yang diwahyukan. Dan ini menunjukkan bahwa sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai hujjah, sebagai sandaran hukum dalam agama Islam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikuti apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis juga membawakan, atau Imam Asy-Syafi'i juga membawakan surah Al-Jasiyah ayat 18. Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Kemudian kami jadikan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas syariat. Maka ikutilah dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Surah Al-Jasiyah ayat 18. Ini ayat juga memberikan pelajaran bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengikuti syariat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perintah tersebut ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang mengikuti orang-orang yang tidak di atas ilmu pengetahuan. Ini dalil menunjukkan hujjah, menunjukkan bahwa hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai hujjah, sebagai sandaran hukum. Nah, kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, penulis Imam Asy-Syafi'i rahimahullah juga menyebutkan surat Al-Maidah ayat 67 sebagai dalil. Fa'alama, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, fa'alama Allahu rasulahu mannahu alaihi bima sabaqa fi ilmihi min ismatihi iyyahu min khalqihi. Maka Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam nikmatnya atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang telah mendahului dalam ilmunya, yaitu berupa terjaganya beliau dari kesalahan dari para makhluk-makhluknya. Jadi terjaganya beliau dari kesalahan, ya. Dan dalil yang menunjukkan akan hal ini surah Al-Maidah ayat 67. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika engkau tidak menyampaikannya, maka engkau belum menyampaikan risalahnya, dan Allah Subhanahu wa taala menjagamu dari manusia.
Ini menunjukkan bahwa hujjah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam atau hujjah hadis adalah kuat, atau hadis dapat dijadikan sebagai hujjah. Hujjah di sini sebagai sandaran hukum. Ya. Kemudian penulis mengatakan wa syahida lahu jalla thana'uhu bistimsakihi bima amara bihi wal huda fi nafsihi wa hidayati man ittaba'ahu. Dan Allah Subhanahu wa taala bersaksi untuk hamba tersebut agar berpegang teguh dengan apa yang diperintahkan dan juga berpegang teguh dengan petunjuk pada dirinya. Kemudian juga berusaha untuk memberikan petunjuk tersebut ya bagi siapa yang mengikutinya. Artinya ini menunjukkan bahwa hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai sunnah. Menunjukkan bahwa hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai sunnah. Sebagai sandaran hukum maksud saya. Sebagai sandaran hukum. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berpegang teguh padanya, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan petunjuk di dalam sunnah tersebut, dan menjadikan siapa saja yang mengikuti sunnah tersebut akan mendapatkan petunjuk. Maka ini termasuk daripada dalil yang menunjukkan tentang hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai sandaran hukum. Kemudian penulis membawakan surat Asy-Syura ayat 52 sebagai dalil atas hal ini. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Dan demikianlah kami wahyukan kepada engkau sebuah ruh dari perkara kami. Engkau tidak mengetahui apa itu Al-Quran sebelumnya, dan engkau tidak mengetahui apa itu juga iman. Akan tetapi kami jadikan ia sebagai cahaya untuk memberikan petunjuk kepadanya kepada siapa yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad SAW benar-benar memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Ini adalah pujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga ini adalah persaksian dari Allah Subhanahu wa taala bahwa siapa yang menjadikan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai petunjuknya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar bisa memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Nah, ini menunjukkan bahwa hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai sandaran hukum, dapat dijadikan sebagai sandaran hukum. Baik. Kemudian penulis membawakan surah An-Nisa ayat 113. Walaula fadlullahi 'alaika wa rahmatuhu lahammat ta'ifatun minhum an yudhilluk wa ma yudhilluna illa anfusahum wa yadhurrunaka min syai' wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Taib. Artinya adalah sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentulah segolongan dari mereka berkeinginan keras untuk menyesatkanmu. Tetapi mereka tidak menyesatkan melainkan dirinya sendiri. Dan mereka tidak dapat membahayakanmu sedikit pun kepadamu. Dan juga karena Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab dan hikmah kepadamu,
dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui, dan adalah karunia Allah sangat besar atasmu. Kata penulis Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, fa abana Allah annahu qad farada ala nabiyhi ittiba'a amrihi wa syahida lahu bil balaghi anhu wa syahida bihi li nafsihi wa nahnu nashhadu lahu bihi taqarruban ila Allah bil imani bih wa tawassulan ilaihi bi tasdiqi kalimatihi. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa telah diwajibkan atas nabinya mengikuti perintahnya, yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan tentang mati syahidnya, menjelaskan tentang bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikan wahyunya. Kemudian juga menjelaskan tentang bahwa Rasulullah SAW bersaksi telah menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun bersaksi bahwa Rasulullah SAW telah menyampaikan risalahnya, ya. Telah menyampaikan risalahnya. Dan juga kita bersaksi sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beriman kepadanya, kemudian bertawassul kepadanya dengan mempercayai kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala, atau mempercayai ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya gini, Imam Asy-Syafi'i ingin mengatakan kepada kita bahwa di dalam surat An-Nisa ayat 113 terdapat perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu kewajiban mengikuti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala menyaksikan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikan risalahnya. Nah, ini menunjukkan bahwa sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai hujjah. Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai sandaran hukum. Jadi dari tadi penjelasan yang dituju cuma itu, yaitu al-itsbat ala hujjiyatis sunnah, menetapkan atas bahwa sunnah Rasulullah SAW sebagai sandaran hukum. Nah, kemudian ahibati hafizakumullahu taala, penulis membawakan perkataan Imam Asy-Syafi'i lagi dari kitab Ar-Risalah. Qala Asy-Syafi'iyyu wa fi syahadatihi lahu bi annahu yahdi ila siratim mustaqim siratillah wa syahadatu bi ta'diyati risalatihi wa ittiba'i amrihi wa fi ma wasaftu min fardhihi ta'atuhu wa ta'kidihi iyyaha fil ayati dzakartu ma aqama Allahu bihil hujjata ala khalqihi bit taslimi li hukmi rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa tibai amrihi. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala berkata bahwa di dalam persaksian Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus, yaitu jalannya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan risalahnya, dan juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengikuti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan juga kata Imam Asy-Syafi'i, dalam perkara-perkara yang aku telah sebutkan
sifatnya, yaitu wajib untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan penekanan kepadanya di dalam ayat tersebut, yaitu aku telah menyebutkan apa yang Allah Subhanahu wa taala tegakkan dari hujjah atas makhluk-makhluknya, ya, dengan berserah diri atas keputusan Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya perkataan Imam Asy-Syafi'i ini ingin menyampaikan kepada kita bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk, memberitahukan bahwa Rasulullah SAW menunjuki kepada jalan yang lurus, yaitu jalan Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwa hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai sunnah. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai sunnah. Begitu sebagai sandaran hukum, maksud saya, ya, bukan sebagai sunnah, sebagai sandaran hukum. Kemudian juga persaksian Allah Subhanahu wa taala bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikan risalahnya, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengikuti perintahnya, ya. Maka ini semua adalah menunjukkan bahwa hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai hujjah, sandaran hukum. Nah, kemudian Imam Asy-Syafi'i juga berkata, wa ma sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma laisa lillahi fihi hukmun fa hukmullahi sannahu. Yang artinya, dan apa saja yang disunnahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, di dalam apa saja yang tidak ada Allah Subhanahu wa taala memiliki hukum di dalamnya, maka hukum Allah adalah kesunnahan yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian Imam Asy-Syafi'i berkata, wa kadzalika akhbarana Allahu fi qoulihi innaka la tahdi ila siratin mustaqim siratillah. Dan demikian pula Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan di dalam firman-Nya, sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus, yaitu jalannya Allah Subhanahu wa taala. Intinya termasuk dalil bahwa sunnah Rasul, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai sandaran hukum adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan persaksian bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Maka pemahaman baliknya, selain petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ini tidak lurus. Ya, selain petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam maka tidak lurus, maka petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam dapat dijadikan sebagai sebuah hukum. Ya, petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam dapat dijadikan sebagai sebuah hukum atau sandaran. Petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sandaran hukum. Nah, kemudian penulis mengatakan, waqad sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a kitabillah wa sanna fi ma laysa fihi bi'ainihi nassu kitab wa kullu ma sanna faqad alzamana Allahu ittiba'ahu wa ja'ala fi ittiba'i ta'atahu wa fil 'unudi an ittiba'iha ma'siyatahu allati lam yu'dzar biha khalqan wa lam yaj'al lahu min ittiba'i sunana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makhrajan lima wasaftu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mensunahkan bersama Al-Qur'an dan telah mensunahkan di dalam perkara-perkara yang tidak ada di dalam Al-Qur'an secara khusus, ya, yaitu dalil Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan apa saja yang disunahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengharuskan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan
di dalam pengikutan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengabarkan bahwa barang siapa yang menolak tentang pengikutan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah maksiat yang tidak diberikan uzur seorang makhluk atasnya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan untuknya mengikuti sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan untuknya mengikuti sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai jalan keluar sebagaimana yang sudah aku sifatkan. Maksud dari perkataan Imam Asy-Syafi'i ini adalah bahwa sunnah Rasul atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa dijadikan sebagai sandaran hukum dan dia sama dengan Al-Qur'an. Ya, sedangkan apa saja yang tidak ada di dalam Al-Qur'an dan disunahkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka di sini kita diperintahkan untuk berpegang teguh dengan apa yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Asy-Syafi'i membawakan dalil, thumma dzakara ad-dalil minas sunnah. Kemudian Imam Syafi'i menyebutkan dalil dari sunnah Rasul, yaitu dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala hujjiyatil haditsin nabawi, atas tetapnya sandaran hukum terhadap hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Farawa bi sanadihi ila Abi Rafi' maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la alfayanna ahadakum muttaka'an ala arikatihi ya'tihi al-amru min amri mimma amartu bih aw nahaitu an fayaqulu la adri ma wajadna fi kitabillahi taba'na. Kemudian Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menyebutkan dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam atau dari sunnah. Maka telah diriwayatkan dengan sanadnya kepada Abu Rafi' maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku tidak ingin mendapati salah seorang dari kalian bersandar di atas arikahnya. Arikahnya itu ini. Ya, ya'tihil amru min amri, datang kepadanya dari perkara-perkara aku, dari apa yang aku perintahkan ataupun apa yang aku larang. Kemudian setelah itu dia mengatakan la adri, aku tidak tahu. Ya. Ma wajadna fi kitabillahi taba'na, apa saja yang kami dapati dalam Al-Qur'an maka kita mengikutinya. Ini berarti Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan kepada kita bahwa akan ada orang-orang yang menolak hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian penulis mengatakan fa hadhihi nusus wa ghairiha mimma huwa mutanathir fi kutubih wa kutubi ghairihi mimman rawa anhu tadulluna ala ta'zimil Imam Syafi'i rahimahullah lis sunnah. Maka perkataan-perkataan ini dan yang lainnya yang terdapat di dalam kitab Imam Syafi'i dan kitab-kitab beliau, kitab-kitab selain beliau, dari apa yang diriwayatkan dari beliau menunjukkan tentang pengagungan Imam Syafi'i rahimahullah terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu ya'tabiruha kal Qur'an fi tasyri', bahwasanya sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti Al-Qur'an di dalam pensyariatan, sawaun fil usul au fil furu', baik itu di dalam perkara-perkara pokok ataupun dalam perkara-perkara cabang. Wa sayati min kalamihi rahimahullah ma yadullu ala dzalik, dan akan datang dari perkataan-perkataan Imam Syafi'i rahimahullah apa yang ditunjuki akan hal itu. Wa annahu la yastajizu mukhalafatuha ila ghairiha fil furu' fadlan anil usul,
dan bahwasanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tidak memperbolehkan untuk menyelisihinya kepada selainnya di dalam perkara-perkara cabang, apalagi dalam perkara-perkara pokok. Wa fi hadza raddun ala ahli al-kalam alladzina in amilu bis sunnah fil furu' lam ya'malu biha fil usul. Dan di dalam perkataan-perkataan Imam Syafi'i ini adalah bantahan atas ahli kalam, yang mana mereka ini jika mengerjakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam cabang, maka mereka tidak mengerjakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam pokok-pokok. Nah, ini keliru. Ya, keliru. Karena di dalam agama Islam tidak ada yang namanya inti kemudian cabang. Dalam agama Islam semuanya adalah kulit, semuanya adalah penting. Ya. Nah. Taib, sudah 45 menit kita berbicara dan masih ada waktu 15 menit. Silahkan jika ingin disampaikan, jika ada pertanyaan. Wallahu a'lam. Nah. Tanya jawab insyaallah, dan kami mengingatkan lagi kepada para pemirsa Ahsan TV, bagi yang ingin bertanya bisa melalui telepon secara langsung dengan nomor 0813 1829 4352, ataupun bagi para pemirsa yang ingin bertanya melalui pesan singkat atau WhatsApp bisa melalui nomor 0813 1445 5557. Baik, sudah ada penelpon yang masuk, kita angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terhubung? Iya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Iya, dengan siapa dan dari mana, Bu? Dengan Pak Ustaz dari Sukabumi. Iya, dipersilakan pertanyaannya, Bu. Ya, Pak Ustaz, ini kan saya IAS murni ya, saya nggak kerja gitu. Kalau misalnya saya sedekah, ketagihan nggak pahalanya gitu. Saya kan nggak kerja gitu. Jadi kalau punya uang itu dari suami ya. Yang satunya lagi Pak Ustaz, kalau misalnya saya bersedekah tanpa bilang dulu sama suami gitu, boleh enggak? Soalnya kan di kampung ini lagi ada rencana mau renovasi masjid ya, dari warga itu diimbau ada yang diminta 50 gitu atau 100 gitu, tergantung kesadarannya. Saya ingin kasih bulannya 100 tapi nggak ada izin dari suami, boleh nggak gitu kalau misalnya saya sedekah tanpa bilang dulu sama suami gitu. Begitu Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dipersilakan Ustaz untuk mulai. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Jika harta tersebut berasal dari harta suami, maka para ulama rahimahumullah taala menjawab bahwa wajib seorang istri meminta izin kepada suami jika harta tersebut berasal dari suami, karena tidak diperbolehkan untuk menggunakan harta suami tanpa izin suami, ya, tanpa izin suami. Dan Imam Ibnu Qudamah berkata di dalam kitab Al-Mughni, yaitu hal yajuzu lil mar'ati sadaqah min mali zawjiha bi syai'il yasir bi ghairi idzni. Bolehkah seorang istri bersedekah dari harta suaminya dengan sesuatu yang sedikit dari harta tanpa izin suami? Maka di sini ada dua riwayat. Yang pertama boleh, karena Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada
Rasulullah SAW bersabda, "Ma anfaqatil mar'atu min baiti zawjiha ghaira mufsidatin kana laha ajruha wa lahu mithluhu bima kasab wa laha bima anfaqat." Tidaklah seorang perempuan bersedekah dari harta suaminya tanpa merusak harta suaminya, maka sang istri tersebut mendapatkan pahala dan sang suami mendapatkan pahala yang semisal dengannya karena dia yang mencari harta tersebut, dan sang istri mendapatkan pahala dari apa yang dia sedekahkan. Walil khazini mithlu dzalik min ghairi an yantaqisa min ujurihim syai'a. Nah, di sini kata Imam Ibnu Qudamah bahwa seorang istri bersedekah dari harta suaminya dan tidak disebutkan dalam hadis tersebut izin, maka tidak mengapa. Menurut pendapat yang pertama, berdasarkan hadis tadi, seorang istri bersedekah dengan harta suaminya dan dia dapat pahala, istrinya dapat pahala, suaminya dapat pahala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sana ada pendapat yang kedua, yaitu terlarang. Pendapat yang kedua yaitu terlarang. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dari Abu Umamah Al-Bahili, "La tunfiqil mar'atu syai'an min baitiha illa bi'izni zawjiha." Seorang istri tidak boleh menafkahkan sedikit pun dari rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Kemudian Rasulullah SAW ditanya, "Walat ta'am ya Rasulullah?" Apakah juga tidak boleh bersedekah makanan wahai Rasulullah SAW? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Dzaka afdalu amwalina." Itu adalah harta yang paling terbaik. Artinya di sini wajib seorang istri meminta izin kepada suaminya. Dan inilah jawaban dari panitia tetap untuk fatwa dan riset ilmiah di kerajaan Arab Saudi. Al-aslu laisa lil mar'ah an tatasaddaqa min mali zawjiha biduni idzni minhu illa ma kana yasiran qad jarratil 'adatu bihi. Asal hukumnya seorang istri tidak diperbolehkan untuk bersedekah dari harta suaminya tanpa izin dari suaminya, kecuali yang menjadi sebuah kebiasaan yang sedikit, maka ini tidak mengapa. Nah, jadi itu jawabannya tentang seorang perempuan bersedekah dengan harta suaminya untuk kepentingan masjid, maka harus dengan izin suaminya. Pertanyaan kedua apa tadi dari si ibu tadi? Sedekah, ini pertanyaan kedua, Ustaz. Sedekah tanpa bilang ke suami. Kurang lebih seperti itu. Ya, sedekah tanpa bilang ke suami. Kalau seandainya hartanya berasal dari dia sendiri, maka asal hukumnya boleh. Karena itu kan harta sendiri. Dia mau belikan apa, dia mau sedekahkan apa, terserah. Tidak mengapa. Tetapi adabnya dia minta izin kepada suaminya. Kalau seandainya itu dari hartanya sendiri. Tapi kalau seandainya dari harta suami, maka wajib minta izin kepada suaminya. Wallahu a'lam. Naam. Jazakumullah khairan atas jawabannya. Semoga bisa bermanfaat bagi penanya tadi. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sudah ada penelpon yang masuk, kita angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa dan dari mana, Bu? Bersama Ibu Ida dari Palembang. Dipersilakan pertanyaannya, Bu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu. Ya, yang begini ini kalau saya juga, dari saya ini yang itu puasa tahun lalu,
saya itu tidak hilang pada suami saya, Pak Ustadz. Perasaan saya itu suami saya itu masih ada di rumah ini lah, Pak Ustadz. Dia tidak jauh begitu, Pak Ustadz. Tambah hari ini, tambah ketika dikatakan itu 1 tahunnya itu, Pak Ustadz, gimana nanti Pak Ustadz. Dia itu tidak hilang semimpi saya. Suaminya sudah meninggal, Bu? Iya, sudah meninggal. Maksudnya itu dia tuh tidak hilang, Pak Ustadz, di saya ini, Pak Ustadz. Apalagi waktu saya sholat pun dia tuh ada, Pak Ustadz, begitu, Pak Ustadz. Ya, Bu, cukup. Iya, cuma itu pertanyaan saya, Pak Ustadz. Minta solusinya ya, Pak Ustadz. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya masih merasakan ada hawa-hawa suaminya di sekitarnya. Maka ini ada beberapa indikasi. Yang pertama itu adalah jin qarin, yaitu jin yang menemani suaminya selama suaminya masih hidup. Jin qarin yang menemani suaminya selama suaminya masih hidup. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa setiap dari kalian ada jin yang menemaninya sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menolong Rasul sallallahu alaihi wasallam agar jin tersebut masuk Islam tidak memerintahkan kecuali yang baik-baik. Maka yang ibu rasakan seakan-akan dia masih ada duduk bersama ibu, masih ada dia di samping ibu, masih ada, itu semua jin yang membisikkan kita dan merasakan kepada kita sesuatu yang seperti kita rasakan saat bersama dengan suami, dan agar kita tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Adapun suami ibu, maka ketika dia sudah meninggal, dia berpindah tempatnya dari alam dunia ke alam barzakh, tidak bisa lagi berkumpul dengan orang yang masih hidup, tidak bisa lagi kembali ke dunia karena dia sudah pindah alamnya ke alam barzakh, mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan selama ini. Wallahu alam. Nah, mudah-mudahan ibu bisa bersabar dan berdoa kepada Allah agar diberikan kesabaran sehingga tidak diganggu oleh qarin. Wallahu alam. Nah. Jazakumullah khairan atas jawabannya, Ustaz. Sudah bisa bermanfaat tadi kepada ibu yang bertanya. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir, Ustaz, di pertemuan kita pada malam hari ini. Assalamualaikum, Ustaz. Ana Rizal dari Bantaeng, Sulawesi Selatan. Bagaimana cara menasihati keluarga yang suka mengikuti adat tradisi yang tidak ada tuntunan dari Nabi, padahal mereka paham dengan agama, tetapi mereka sulit berhenti dari hal tersebut. Pertanyaan serupa juga, Ustaz. Bagaimana kan menjelang Ramadan, Ustaz, ada yang namanya tradisi maaf-maafan seperti itu. Apakah ada tuntunannya di dalam syariat Islam gitu, Ustaz? Baik, Ustaz. Cukup. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Cara menasehati keluarga yang masih melakukan perbuatan bid'ah, sebut begitu, bukan adat istiadat, karena asal hukum adat istiadat boleh selama tidak bertentangan dengan syariat. Ya. Jadi bukan pertanyaannya, jangan sampai bagaimana cara menasehati keluarga yang masih mengikuti adat istiadat. Adat istiadat boleh selama tidak bertentangan dengan syariat. Tetapi yang dimaksud mungkin adalah bagaimana cara menasihati keluarga yang masih melakukan perbuatan bid'ah. Maka jawabannya adalah yang pertama, dikenalkan kepada keluarga tentang keutamaan mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebutkan keutamaan mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua,
diterangkan kepada keluarga tentang bahaya perbuatan bid'ah di dalam agama, ya, bahaya perbuatan bid'ah dalam agama. Kemudian yang ketiga adalah menjelaskan tentang konsekuensi dari bersyahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka pada saat itu kalau orang sudah mengetahui keutamaan mengikuti sunnah, kemudian ancaman mengikuti bid'ah, kemudian juga konsekuensi dari syahadat Muhammadar Rasulullah, salah satu konsekuensinya adalah alla yu'badallahu illa bima syara', bahwa Allah tidak diibadahi kecuali dengan yang disyariatkan. Maka pada saat itu insyaallah ta'ala keluarga akan bisa meninggalkan perbuatan bid'ah. Dan yang paling utama juga adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan kedua adalah yaitu tentang bulan Ramadan. Bermaaf-maafan sebelum bulan Ramadan. Maka jawabannya bahwa bermaaf-maafan sebelum bulan Ramadan ini adalah sebuah amalan yang dilihat dari bermaaf-maafannya termasuk sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bermaaf-maafannya termasuk sunnah Rasul. Tetapi ketika digandengkan di awal bulan Ramadan, maka ini belum ada contohnya dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi asal hukum maaf-maafan termasuk dari sunnah Rasul. Tetapi ketika digandeng dengan sebuah sifat, maka ini tidak ada contohnya dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena menyebutkan sebuah keutamaan secara khusus dari amalan-amalan yang umum, maka ini memerlukan dalil. Jika tidak ada dalil yang sahih, maka tidak bisa diterima. Nah, jadi bermaaf-maafan disyariatkan dalam agama Islam, tetapi ketika dikhususkan sebelum masuk bulan Ramadan, maka ini memerlukan dalil, dan belum ada dalil akan hal itu. Karena Rasulullah SAW melewati Ramadan beberapa tahun dan belum dikenal dari hadis-hadis beliau dan juga kebiasaan para sahabat bahwa beliau bermaaf-maafan sebelum masuk bulan Ramadan. Wallahu a'lam. Nah. Jazakumullah khairan atas jawaban tadi dari Ustaz Zainuddin Al-Sabitullah Ta'ala. Maka sampai di sini demikianlah pertemuan kita pada malam hari ini. Tapi sebelum kita menutup, mungkin ada beberapa ikhtitam dari Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Karena hari ini adalah tanggal 24 atau 25 Sya'ban dan berarti 5 hari atau 4 hari lagi Ramadan, maka saya ingin memberikan nasihat kepada seluruh pemirsa Ahsan TV agar mengerjakan wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam saat malam pertama dalam bulan Ramadan, yaitu ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir. Yang artinya, wahai pencari kebaikan, sambutlah ini bulan Ramadan, maka perbanyaklah ibadah di dalam bulan Ramadan, lebih banyak daripada bulan-bulan lainnya. Sungguh kita sudah diberikan oleh Allah dalam setahun 12 bulan. Kemudian 11 bulan kita gunakan untuk mengais rezeki, dan juga tentunya aktivitas lainnya. 1 bulan saja Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita lebih dekat dengan Al-Qur'an, lebih dekat dengan zikir, dengan doa, lebih dekat dengan salat-salat sunnah, ya, lebih dekat dengan salat-salat sunnah, lebih dekat dengan ibadah kepada Allah, ya. 1 bulan saja Allah menginginkan kita lebih dekat dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini harus kita sanggupi. Makanya amalkan dan bertekad dari mulai sekarang ini, pokoknya dalam bulan Ramadan terus semangat untuk beribadah kepada Allah.
Wa ya baghi asyarri aqsir. Kemudian nasihat yang kedua dari Rasulullah SAW adalah wahai pencari keburukan, cukupkan engkau di bulan Ramadan. Makanya saya nasihatkan agar kaum muslimin sebelum masuki bulan Ramadan bertaubat kepada Allah, sehingga dimudahkan untuk aktivitas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, wallahu alam. Jazakumullah khairan atas ikhtitam dari Ustadz tadi. Demikianlah pertemuan kita pada malam hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kami selaku tim atau kru yang bertugas mohon maaf apabila terjadi kesalahan selama pertemuan ini berlangsung. Kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Barakallahu fiik, jazakallah khair. Barakallah Ustaz. Lancar ya? Alhamdulillah Ustaz, lancar, alhamdulillah. Networknya lancar. Jazakallah khair. Assalamualaikum. Selamat beristirahat Ustaz. Barakallahu fiik. Ngantuk.